Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, janji-janji Allah itu bersyarat. Ada satu ayat yang sangat populer dan terkenal di kalangan kekristenan yang menegaskan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tolong kita soroti dan perhatikan kata-kata kita tahu sekarang. Kita harus tahu, tidak boleh tidak tahu, harus tahu bahwa Allah turut bekerja. Ketika dikatakan Allah turut bekerja, maka di sini ada semacam kolaborasi. Artinya ada yang menjadi bagian Tuhan, ada yang menjadi bagian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan, Tuhan tidak akan mencurahkan berkat kepada orang yang pasif, orang yang tidak berbuat apa-apa. Karena yang diberkati oleh Tuhan adalah segala hal yang kita upayakan dengan kekuatan, hikmat, pertolongan, kuasa Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menemukan nanti dalam Alkitab, ada bagian kita yang harus kita lakukan, perbuat dan kerjakan. Tidak boleh kita hanya duduk manis, berlipat tangan, berangan-angan, ongkang-ongkang kaki. Itu realita kenyataan dari firman Tuhan. Karena ketika dikatakan Allah turut bekerja, berarti ada yang menjadi porsi Allah, ada yang menjadi bagian Allah, ada yang menjadi tanggung jawab Allah. Tapi ada juga yang harus kita jalankan dan perbuat dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada kita kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ini merupakan gambaran yang sangat konkret, real, nyata bagi kita, sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Hal yang baik dan positif yang dilakukan, dihidupi oleh bangsa Israel, termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab, mari kita ikuti, mari kita contoh dan teladani. Tapi ketika mereka menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan, lari dari apa yang Tuhan tetapkan, menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki, maka kita harus menghindarinya, sekaligus belajar rendah hati mempelajarinya di mana titik kelemahan mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Kita juga perlu tahu sejarah ini sedikit paling tidak, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel diperbudak, diperhamba, ditindas, dibuat pahit hidupnya, dibuat menderita hidup bangsa ini selama 430 tahun. 430 tahun itu bukan waktu yang singkat. 4, 5, sampai 6 generasi, Bapak Ibu Saudara. Bangsa ini tidak berdaya untuk lepas dan keluar dari
perbudakan di Mesir. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan berkenan memperhatikan, mempedulikan bangsa ini. Tuhan oleh belas kasihannya, oleh tangannya yang kuat, lengannya yang teracung, Tuhan bertindak sendiri dengan memanggil sekaligus memilih, menetapkan dan mengutus Musa untuk membawa bangsa ini eksodus keluar dari perbudakan di Mesir. Ini bukan perkara mudah, bukan perkara gampang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Bapa di surga melihat kepahitan hidup mereka, penderitaan mereka, masalah di mana mereka mengalami perbudakan dan penindasan yang sedemikian rupa. Tuhan tidak tahan melihat pahitnya hidup mereka. Dan Tuhan tidak hanya mau membebaskan dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, tapi Tuhan menyiapkan janji-janji yang besar, janji-janji yang indah dan luar biasa bagi bangsa Israel, di mana mereka akan dituntun dan dipimpin masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Rancangan Tuhan bagi umatnya bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada mereka hari depan yang penuh dengan harapan. Janji Tuhan bagi mereka itu indah Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai tanda petik Israel rohani karena dihisapkan melalui iman kepada iman yang diimani oleh Abraham, maka kita juga berhak menerima segala janji itu dalam kehidupan kita, bukan lagi konteks tanah Kanaan. Tapi kalau kita menemukan dari Kejadian sampai Wahyu ratusan bahkan ribuan janji-janji Allah yang dinyatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita sebuah perenungan. Perenungannya begini Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita ini semua, bahkan ada kelompok tertentu yang mengklaim janji-janji Tuhan. Saya kasih tahu yang pertama-tama dan yang utama yang perlu menjadi fondasi pegangan teguh bagi kita. Janji Tuhan itu berbeda dengan janji manusia. Kalau manusia itu seringkali berjanji dilinggar jadi, tetapi justru melanggar janji. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, itu katanya. Tapi saya kasih tahu, jangan sampai Bapak Ibu Saudara terkontaminasi, tercemar, jadi ragu diri kita memegang janji Allah karena kita relevansikan, karena kita standarkan janji Allah itu seperti janji manusia yang barangkali seringkali mengecewakan kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu dapat diandalkan. Janji Tuhan dapat dipercaya. Tetapi banyak orang Kristen merasa kecut dan tawar hati. Tuhan, bukankah janjimu bla 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 bla? Bukankah janjimu kesembuhan? Bukankah janjimu kemenangan? Bukankah janjimu mujizat? Bukankah janjimu pertolongan? Bukankah janjimu ini? Saya mau kasih tahu, memang Allah kita Allah yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan dan kebaikan, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Itu yes dan ya. Tapi bagaimana proses kerja Allah itu perlu kita tangkap, perlu kita mengerti. Jangan kita sodorkan kesukaan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan itu harus mengikuti keinginan kesukaan kita. Tidak, tapi kita mencoba untuk berbalik karena kita ini adalah hamba dan Tuhan kita itu adalah Tuhan kita. Kita yang harus dengar-dengaran, memiliki hati yang siap untuk diisi dengan apa yang menjadi pikiran,
perasaan, keinginan, kehendak, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tolong ditulis ini kalimat ini. Jangan memakai Tuhan untuk tujuan-tujuan kita, tapi biarkanlah kita dipakai Tuhan untuk tujuan-tujuannya. Kalimat ini penting. Jangan sampai kita memakai Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk tujuan-tujuan kita. Tapi yang benar sebagai anak-anak Allah, ahli waris kekal dalam kerajaannya, kita harus bersedia dan menyerahkan, menyiapkan bejana hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk tujuan-tujuannya. Saya mau tegaskan kepada kita, tujuan Tuhan bagi kita pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan dan renungkan bangsa Israel ini. Tuhan yang berjanji pasti ya dan amin. Tapi banyak orang Kristen gagal memahami tentang janji Tuhan. Bahkan banyak yang kecewa dan marah tentang janji Tuhan. Karena apa? Karena kelihatannya, realita kenyataannya kok tidak menjadi sebuah kenyataan dalam hidup saya. Kok kayaknya gak terlihat, gak terasa, gak dicicipi, gak dinikmati, gak dikecap. Kenapa demikian? Ternyata Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Mari kita buka dulu Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8. Supaya lebih mendalam. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Mari buka bersama saya Bapak Ibu Saudara. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Dikatakan demikian, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bayangkan, Allah Elohim Yahweh Sang Pencipta, Dia mengerti, memahami, mengetahui, bahkan turut merasakan apa yang menjadi derita, kesengsaraan yang dihadapi oleh umatnya Israel yang ada di Mesir diperbudak 430 tahun. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Tuhan turun tangan untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka. Perhatikan kata-kata ini bagus sekali. Pertama, Tuhan turun melepaskan mereka. Kemudian Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri. Negeri yang mana? Negeri yang baik, negeri yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah yang disiapkan, inilah yang dijanjikan, inilah yang direncanakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, umatnya. Inilah selevel dan sederajat dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, sesungguhnya aku tahu rancanganku kepadamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Janji Tuhan itu the best, selalu yang terbaik bagi kita. Tapi pertanyaan yang ingin saya ajak untuk kita renungkan bersama, kepada siapakah janji ini disampaikan oleh Tuhan? Jawabannya adalah kepada seluruh umat Israel, kepada seluruh masyarakat Israel, kepada seluruh bangsa Israel. Tuhan sampaikan janji ini. Negeri yang baik, negeri yang luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pertanyaan berikutnya,
Berapa orang yang menikmati dan mengalami janji ini? Janji ini secara holistik menyeluruh kepada seluruh bangsa Israel. Tapi pertanyaan berikutnya, berapa orang yang mencicipi, menikmati, mengalami janji itu? Di sini yang perlu perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menangkap pesan Tuhan ini, menangkap kebenaran ini, menangkap realita kenyataan peristiwa perjalanan bangsa Israel ini, hal itu akan menuntun kita, memimpin kita, mengarahkan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk berbenah dengan rendah hati, koreksi, evaluasi, introspeksi diri kita masing-masing. Tolong dijawab, ada yang bisa menjawab? Janji firman Tuhan bahwa Tuhan menyiapkan negeri yang luas, negeri yang baik, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, artinya negeri yang terbaik, negeri yang sangat diberkati oleh Tuhan, disiapkan, dijanjikan, direncanakan oleh Tuhan kepada seluruh bangsa Israel yang saat itu diperbudak 430 tahun. Ada yang berkata kurang lebih 1.600.000, ada yang berkata 2 juta, ada yang berkata 3 juta, nggak tahu kita pastinya karena nggak pernah disebutkan. Janji itu kepada minimal, kita buat dulu hitungan minimal 1.600.000. Tapi pertanyaan saya, berapa orangkah yang mencicipi, menikmati, mengecap dan mengalami janji itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menemukan nanti kepada cerita berikutnya dalam kitab Yosua, yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya 3 orang. Generasi yang keluar dari perbudakan di Mesir, yang masuk ke tanah Kanaan, mencicipi, menikmati, mengalami janji-janji Allah itu, hanya 3 orang. Bahkan Musa pun oleh karena satu pelanggaran di mana tuntutan yang lebih tinggi diarahkan oleh Tuhan kepada pemimpin ketika melakukan sebuah kesalahan, Musa pun tidak ikut masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Yang masuk hanya 3 orang, Bapak Ibu Saudara. Siapakah itu? Yosua, Kaleb, Eleazar, anak Imam Harun. Bayangkan dari jutaan orang yang dijanjikan untuk menikmati janji-janji Allah, ternyata yang lolos seleksi, lolos ujian, lolos tes hanya 3 orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan berikutnya yang mau kita renungkan bersama saat ini, apakah Tuhan itu berjanji Tuhan berdusta? Apakah Tuhan berjanji Tuhan berbohong? Oh tidak, Allah kita Allah yang sempurna, Allah yang selalu menempati janjinya. Sekalipun kelihatan sulit dan sukar, mustahil menurut pikiran rasio manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, termasuk dalam menggenapi janji-janjinya bagi umatnya, bagi anak-anaknya, bagi orang yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita cross check kepada kitab Kejadian. Kejadian pasal 11 ayat 30 sampai 36. Di sana jelas terlihat bahwa Sarah istri Abraham itu mandul. Yang namanya mandul berarti tidak akan bisa melahirkan. Selain mandul, usianya sudah tua. Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim itu umur 75 tahun. Beda antara Abraham dengan istrinya itu ada 10 tahun. 75 dikurang 10 sama dengan 65 tahun. Kalau konteks sekarang umur 65,
Jangan-jangan di antara kita yang bergabung saat ini tidak ada yang berumur 65 tahun. Mungkin kita akan berargumen konteks zaman itu Pak Pendeta agak berbeda fisik orang 65 tahun dengan sekarang. Oke, kita setujui. Tapi catatannya Abraham dan Sarah dipanggil Tuhan sudah 65. Dan Sarah notabene catatannya mandul. Tapi Tuhan berfirman dan bersabda dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan kalimat itu. Mandul. Tetapi ada janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar berarti melalui keturunan dari Abraham, melalui Sarah, bukan melalui Hagar. Naga maksudnya. Perhatikan baik permainan kata-kata itu. Sarah mandul, tapi Tuhan bersabda, Tuhan berjanji, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar lewat keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Notabene mandul. Pernahkah kita sadari dan perhatikan ini? Dengan kata lain saya mau sampaikan, Tuhan tidak tergantung kepada situasi, kondisi, keadaan kita. Ketika Dia bersabda, ketika Dia berfirman, ketika Dia berjanji kepada Abraham, Tuhan itu berjanji. Tuhan sudah punya otoritas, wibawa dan kuasa untuk menggenapi janji itu. Manusia dengan sesamanya yang seringkali berjanji tapi berdusta, berbohong, mengecewakan. Tapi kalau Tuhan berjanji tidak akan pernah mengingkari janji. Tetapi yang perlu kita sadari, yang perlu kita mengerti, ternyata setelah saya mempelajari Alkitab, kita harus jujur dan terbuka mengerti, memahami janji-janji Allah itu bersyarat. Kenapa ada syarat? Supaya ada kegigihan bagi kita, supaya ada keuletan bagi kita, supaya ada bagian kita untuk meraih janji-janji itu. Dan kalaupun kita kuat dalam melewati tes, pencobaan, ujian itu, proses itu, semua juga karena kasih karunia Tuhan yang memampukan, memberdayakan, mendorong, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan, saya ulangi kembali. Bangsa Israel itu kita buatlah hitungan paling sedikit 1.600.000. Janji itu disampaikan kepada mereka dan berlaku kepada mereka. Akan dituntun dan dipimpin ke negeri Kanaan, negeri yang baik, negeri yang luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Notabene kesimpulannya hanya 3 orang yang menikmatinya dari generasi yang keluar dari perbudakan di Mesir. Berarti yang masuk siapa? 3 orang plus umur 20 tahun ke bawah yang lahir di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kalimat begini. Kita ini hidup, jangan asal hidup, tetapi harus benar-benar hidup. Tulis kalimat ini. Tadi setelah saya renungkan, waduh, ini kalimat bagus. Kita ini hidup, jangan asal hidup, tapi harus benar-benar hidup. Coba renungkan kata-kata. Aku dan suamiku bersama anakku hidup, tetapi jangan asal hidup, tapi harus benar-benar hidup.
Coba renungkan masing-masing. Jangan kita asal hidup, yang penting bernapas. Yang penting lakukan, luntang-lantung gak jelas. Itulah yang dijalani, dihidupi oleh mayoritas bangsa Israel selama di padang gurun. Ada yang tahu berapa lama mereka di padang gurun? Berputar-putar tanpa melangkah masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang diberkati Tuhan. Mereka kan hidup, tapi mereka yang penting hidup, asal hidup. Buktinya apa? Mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, sampai akhirnya mereka yang semua yang keluar dari perbudakan di Mesir mengalami kematian. Iya, ada yang menjawab 40 tahun, benar. Inilah bangsa yang hidup, tapi asal hidup, tidak benar-benar hidup. Orang yang benar-benar hidup adalah orang yang menyelaraskan hidupnya sesuai dengan keinginan Tuhan, janji Tuhan, dan selalu berjalan menuju kepada penggenapan janji Tuhan. Bukan berputar-putar seperti kursi goyang. Kelihatan goyang di kursi begini, goyang-goyang tapi gak kemana-mana. Itulah gambaran hidup bangsa Israel. Mereka berputar-putar di padang gurun hanya menunggu supaya mati. Bukankah banyak orang sekarang begini? Berputar-putar gak jelas, menjemukan, membosankan, karena di situ-situ saja. Gak ada terobosan, gak ada peningkatan, gak ada pertumbuhan, gak ada pendewasaan, gak ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik menuju kesempurnaan dalam Kristus. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel 40 tahun berputar-putar terus padang gurun hanya menunggu mati. Saya berdoa dan berharap tidak ada di antara kita yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak menikmati, tidak mengalami janji itu. Saya ulangi kembali, bukan karena Tuhan berdusta dan berbohong, tapi karena mereka, apa tadi bacaan itu? Dari Bilangan pasal 14 tadi. Ciri-ciri orang-orang yang akan tidak mengalami janji-janji Allah. Perhatikan. Bilangan 14. Kita lihat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kalau kita punya problem dan masalah yang begitu berat dan besar, boleh gak kita menangis? Boleh. Kadang-kala kalau kita tumpahkan air mata kita itu semacam ada kelegaan tersendiri. Tapi yang tidak boleh itu ayat 2, perhatikan. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mulai ciri-ciri orang yang akan merintangi, menghalanginya menikmati janji Allah adalah 1, mulai mengembangkan roh bersungut-sungutan. Halo Bapak Ibu, salah satu racun kita terhalang menikmati janji Tuhan ketika sudah mulai ngedumel, bersungut-sungut, terus berbantah-bantahan. Nanti kalau kita baca di dalam perjanjian baru, nanti janganlah kalian seperti bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut nanti akan melahirkan berbantah-bantahan, bertengkar, saling menuduh, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau sudah bersungut-sungut, saling menuduh, saling menyalahkan satu dengan yang lain, berarti tidak ada unity, tidak ada kesatuan. Padahal firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara semua hidup dalam kerukunan, kesatuan, kekompakan, kesehatian. Kenapa? Karena ke dalam kesatuan, kerukunan, kekompakan itu Allah memerintahkan
berkat-berkatnya. Allah menggenapi janji-janjinya. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, bagaimana situasi kondisi terkini? Suami kita, istri kita, anak-anak kita, anggota keluarga kecil kita. Apakah hidup kita diwarnai dengan roh bersungut-sungutan? Bangsa Israel ini awalnya di sini bersungut-sungut. Kalau orang bersungut-sungut itu pakai mulut biasanya, ngedumel, marah-marah, emosi, iya kan? Bersungut-sungut. Bahkan di sini masuk kepada yang lebih tajam. Dikatakan begini, segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Artinya tidak lagi bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena mereka berkata lebih baik mati di Mesir. Bapak Ibu Saudara tahu artinya kalau mereka berkata lebih baik mati di Mesir? Lebih baik menjadi budak selamanya. Nah, maksudnya ada banyak orang Kristen begini. Setelah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, orang percaya, dia lihat kok prosesnya begini, kok mengagetkan. Lebih baiklah saya sebelum percaya kepada Yesus, sudahlah kembali aja dah. Orang yang berkata demikian, saya kasih tahu yang pertama, dia tidak menghargai karya penebusan, pembebasan, penyelamatan Kristus. Padahal Paulus berkata, semua yang merupakan keuntungan bagiku di masa lalu, semuanya itu kuanggap sampah dan rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih berharga, lebih istimewa, lebih baik daripada semuanya itu. Itu harus menjadi motto kita, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel, lebih baik kami mati di Mesir, lebih baik kami mati di padang gurun ini. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara kenapa mereka berkata demikian? Karena Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Mereka sama-sama berangkat. Mereka menuju tempat yang sama. Mereka melihat situasi kondisi yang sama, tetapi kesimpulannya berbeda. Dan jangan lupa, yang diutus oleh Musa mengintai tanah Kanaan bukan recehan, bukan masyarakat biasa, tapi pemimpin-pemimpin dari setiap suku Israel. Kan bangsa Israel ada 12 suku. Mewakili satu suku itu satu pemimpin tertingginya. Bukan orang-orang biasa, tapi pemimpin dari setiap suku yang dipilih untuk mengintai tanah Kanaan. Ternyata ketika mereka mengintip, memang impian itu perlu diintip. Setelah diintip baru menjadi sebuah realita kenyataan. Tapi ketika kita mengintip, ini sangat menentukan. 10 orang memberikan laporan yang melulu membesar-besarkan hal yang menakutkan, mencemaskan. Hal itulah yang membuat bangsa Israel menangis dengan nyaring lalu bersungut-sungut. Ketika mereka melihat tantangan, kesukaran, kesulitan, maka mereka menjadi cium dan mereka menularkan ketakutan, kecemasan itu kepada seluruh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu menjadi marah, bersungut-sungut. Lebih baik mati di Mesir, lebih baik mati di padang gurun. Ternyata tidak semudah membalik tangan untuk meraih janji Tuhan itu. Harus ada pengorbanan, harus ada bayar harga, harus ada kesiapan menghadapi proses. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik. 10 orang pengintai ini melaporkan, membesar-besarkan ketakutan dan kecemasan. Saya mau sampaikan, setiap kita anggota keluarga, dengarkan baik, suami, istri, anak, setiap kita memiliki salib masing-masing.
Salib itu harus kita pikul. Tapi tolong setiap kita anggota keluarga jangan model 10 orang pengintai ini, yang hanya ketakutan, kecemasan, terintimidasi. Mereka melihat kami seperti belalang dan kami juga melihat diri kami seperti belalang. Demikianlah anggapan mereka kepada kami. Udah menambah-nambahkan kabar burung, kabar busuk, kabar yang tidak benar. Memang ada informasi yang benar mereka informasikan, sampaikan. Tetapi mereka semua menilai situasi itu dari sudut kesukaran dan kesulitan. Dengarkan baik-baik saudara. Salah satu penghalang lain kita menikmati janji Tuhan adalah ketika kita hanya fokus kepada tantangan, kesukaran, kesulitan. Kita tidak bisa melihat di sana ada peluang dan kesempatan. Dengarkan baik. Filosofinya begini. Orang yang fokus kepada kesukaran, kesulitan, kesusahan, tantangan, masalah, maka orang itu akan digiring menjadi pribadi yang pesimis. Tapi orang yang fokus kepada kesempatan, peluang, orang yang fokus kepada janji Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, orang itu akan optimis di dalam meraih apa yang Tuhan rancangkan baginya. Dengarkan kalimat ini, jangan sampai luput. Di tengah-tengah rintangan pasti ada kesempatan. Di tengah-tengah kesempatan pasti ada rintangan. Pertanyaan saya, kita fokus kepada rintangan atau fokus kepada kesempatan? Kita orang bijak harus fokus kepada kesempatan, peluang, jalan. Jangan fokus kepada rintangan. Saya ingatkan kembali, ke-10 orang ini fokus kepada rintangan, kesukaran, kesulitan. Dan itulah yang mereka tularkan kepada seluruh bangsa Israel, sehingga membuat mereka jadi bersungut-sungut, tidak menghargai penyelamatan, pembebasan Tuhan dari perbudakan di Mesir, karena mereka fokus kepada rintangan. Ingat kalimat ini. Di tengah-tengah rintangan pasti ada kesempatan. Di tengah-tengah kesempatan pasti ada rintangan. Tapi kita sebagai orang percaya harus fokus kepada peluang dan kesempatan. Kalau kita punya prinsip demikian, kita akan mampu diteguhkan dan dikuatkan untuk menghadapi rintangan. Itulah yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Mereka memang melihat ada tantangan, ada kesukaran, tapi mereka berkata, negeri yang kami lalui itu luar biasa baiknya.